Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib, salat aura yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah dan kita melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita pada kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Al-Kubra yang ditulis oleh Syekh Shalih Sadlan, guru besar di Fakultas Syariah Jami'atul Imam di Riyadh. Dan kita sudah melewati banyak sekali kaidah-kaidah, termasuk dalam hal ini yang sudah kita pelajari sebelumnya adalah al-aslu bara'atul dhimmah. Al-aslu bara'atul dhimmah. Baik. Kita masih berada di kaidah yang kedua, yaitu al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak bisa terhapuskan oleh sesuatu yang diragukan. Kita sudah masuk pada kaidah cabang yang ketiga, yaitu al-aslu bara'atul dhimmah. Asalnya seseorang itu bebas dari tanggung jawab. Kita sudah baca ini, seseorang bebas daripada tanggungan. Jadi kalau tiba-tiba ada orang yang datang ke kita menuduh kita punya utang kepada dia, maka kita berhak untuk meminta bukti. Karena asalnya seseorang itu lepas dari tanggung jawab, lepas dari beban. Jika ada yang menuduh bahwa kita melakukan tindakan kriminal, maka dia harus datangkan buktinya. Jika ada yang menuduh bahwa dia melakukan korupsi, maka dia harus datangkan emas 74 kilogramnya. Jadi harus didatangkan buktinya, baru kemudian kasus atau hukum tersebut berlaku. Karena hukum asalnya al-aslu bara'atul dhimmah. Hukum asalnya seseorang itu bebas dari tanggung jawab. Kemudian kita juga sudah membahas kaidah al-aslu fil asya'i wal a'yani al-ibahah. Yang keempat, hukum asalnya pada segala sesuatu itu adalah boleh. Segala sesuatu itu adalah boleh. Jadi hukum asal sesuatu itu adalah boleh sampai datang dalil yang mengharamkannya. Ada yang bisa ngasih contoh? Ya, apa contohnya? Makanan. Makanan kita seorang makanan daging rendang, ya kita hukum asalnya rendang ini halal sampai ketemu misalnya, ternyata waktu menyembelih daging ini nggak sesuai dengan atas nama Tuhan yang mereka percaya. Nah, betul. Jadi makanan kalau ada yang ngasih, kalau dia muslim, maka kita terima tanpa mencari tahu asal usulnya. Bahkan seandainya pun makanan itu berasal dari orang Nasrani, maka boleh bagi kita untuk memakannya.
dan tidak ada kewajiban untuk kita mencari asal-usul keharamannya, karena hukum asal sesuatu itu adalah mubah, termasuk makanan dari orang ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasrani. Tapi min babil wara', dari bagian bab kehati-hatian, boleh untuk menolak dengan halus tanpa menyakiti perasaan kalau dikhawatirkan ada sesuatu yang haram. Tapi hukum asalnya apakah halal? Jawabannya adalah halal. Hukum asalnya adalah halal. Ada yang bisa kasih contoh lain selain makanan? Sampai tidak berpuasa sampai ada dalil yang mengharuskan untuk berpuasa. Seseorang tidak berpuasa sampai ada dalil yang mengharuskan puasa. Ini masuk ke dalam kaidah yang ketiga atau yang keempat? Yang ketiga, al-aslu bara'atu zimmah. Asalnya seseorang itu tidak ada tanggung jawab dan kewajiban apapun sampai datang dalil. Jadi asalnya kita tidak diwajibkan puasa sampai ada dalil yang menunjukkan kita memang wajib puasa. Dalam hal ini adalah hilal. Contoh lain berobat, seperti yang kita contohkan sebelumnya. Hukum asal obat itu hukumnya halal, mubah. Dan kita tidak punya kewajiban untuk menelusuri obat tersebut sampai akar-akarnya, sampai proses pembuatannya, sampai wadah tempat dia membuat. Tidak ada kewajiban itu. Karena kalau seandainya itu yang kita lakukan, maka sangat sedikit sekali di muka bumi ini sesuatu yang halal. Sesuatu yang halal. Bahkan kertas yang kita gunakan, bahkan pulpen yang kita gunakan, kalau kita telusuri sampai akar-akarnya, kita akan menemukan ada proses yang menyebabkan dia mungkin jatuh kepada keharaman, atau ada zat yang mungkin najis sehingga barang tersebut menjadi haram. Tapi apakah kita wajib untuk mencari tahu ini? Tidak wajib. Kita hanya dituntut untuk melihat yang zahir saja. Maka hukum asal sesuatu adalah al-ibahah, boleh. Illa indalla lil hadri dalilun, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan larangannya. Artinya kalau kita ada teman datang bawa oleh-oleh dari misalnya dari Jogja, kemudian dia kasih kita makan khas dari Jogja Pak? Gudeg, bakpia misalnya. Kemudian kita nggak tahu isinya apa. Apakah kita boleh makan? Hukum asalnya boleh. Dan kita tidak harus mencari tahu tentang hukum tersebut. Ketika kita makan di pecel ayam, lalu kita tidak tahu bagaimana proses penyembelihannya, dan kita makan pecel ayam itu di kalangan kaum muslimin, maka kita makan. Seandainya proses penyembelihannya dia lakukan dengan cara yang haram, maka ayam itu halal bagi kita, penghasilannya haram bagi dia. Kita makan di tempat yang ternyata orang ini memberikan kita ayam tiren yang mati kemarin, kemudian dia bikin soto misalnya, lalu soto itu dia sajikan kepada kita dari daging yang ayamnya sudah mati sebelum disembelih, artinya dia ngasih bangkai. Halal di kita, haram di dia. Kenapa? Karena kita mengambil hukum asal pada sesuatu itu adalah mubah. Kemudian jika kita melihat umur tafihah, perkara-perkara yang kecil, seperti buah mangga di pinggir jalan, seperti buah kecil, buah apel yang kecil yang tidak terlalu mahal, yang harganya mungkin di bawah 10.000 satu misalnya, atau jeruk kecil, maka dalam hal ini hukum asalnya kalau dia mengalir di sungai dan tidak di area orang lain, maka itu boleh diambil, boleh dimakan kalau dia kecil, karena dia tidak termasuk ke dalam barang yang tercecer, bukan barang yang tercecer. Barang yang tercecer ada nilainya. Kalau dia mahal, misalnya kita kasih contoh, ada motor terparkir, ada kuncinya nyantol, lalu kemudian kita bilang al-aslu fil asya al-ibahah, segala sesuatu itu hukumnya mubah, lalu kita pakai dan kita jual. Ini boleh? Itu tidak boleh. Yang dimaksud di sini adalah kalau dia amrun tafi, perkara-perkara kecil. Hanyut misalnya di sungai, ada pisang, satu biji pisang hanyut di sungai, lalu kita ambil dan kita makan, hukumnya
asal hukumnya mubah. Sampai nanti ada orang yang datang mengatakan itu pisang saya dan saya tidak ridho, baru kita, dan kita tidak berdosa, lalu kita kembalikan dengan qimah, tidak harus persis dengan jenis itu, dengan uang tidak masalah. Ini hukum asal dalam perkara segala sesuatu. Jadi tidak dituntut kepada kita untuk mencari tahu asal usulnya. Begitupun hukum asal segala sesuatu adalah halal dan suci. Hukum asal segala sesuatu adalah halal dan suci. Ketika kita jalan dari rumah menuju masjid lalu melewati genangan air, kita tidak diwajibkan untuk bertanya kepada orang sekitar, ini genangan air kenapa? Apakah genangan air ini dari comberan orang atau genangan air ini dari hujan? Kita tidak punya kewajiban untuk mencari tahu genangan air tersebut bersumber dari mana. Hukum asal air adalah halal dan hukum asal air adalah suci. Begitupun ketika kita masuk ke dalam kamar mandi umum yang di dalamnya ada ember, lalu di ember itu ada air, selama tidak ada indikator yang menunjukkan bahwa air itu kena najis, maka air itu suci. Kita masuk ke kamar mandi yang ada di pom bensin, lalu kita buang air, ada air di dalam embernya, bolehkah digunakan untuk bersuci? Jawabannya boleh. Apakah air itu suci? Jawabannya iya. Seandainya pun sebelum kita ada orang yang qadarullah masuk kotoran dia ke dalam situ, maka air itu najis untuk dia, suci untuk kita. Karena hukum asalnya adalah air tersebut adalah suci sampai kita lihat dengan zahir bahwa air itu sudah dikenai najis, atau ada qarinah atau indikator yang menunjukkan bahwa air itu telah dikenai najis. Sebagai contoh, kalau dia embernya lebih rendah daripada lantai WC, sebagaimana yang sering kita lihat, embernya lebih rendah atau selevel atau sama tingginya dengan kloset, sehingga ketika orang buang air, apalagi laki-laki, kebanyakannya buang airnya berdiri, maka ini qarinahnya mengindikasikan bahwa air itu ghalaba 'ala dhann, diprasangka kuat air itu telah dimasuki najis, maka air itu tidak boleh digunakan. Kecuali kalau masalah air tentu ada khilaf di kalangan para ulama. Dalam mazhab Maliki, selama air itu tidak berubah warna, bau dan rasa, maka air itu suci. Berapapun banyaknya, selama dia masih terkategorikan banyak. Ember segini itu masih dikategorikan banyak menurut mazhab Maliki. Menurut mazhab Syafi'i, Hambali dan Hanafi dikategorikan 2 kula. 2 kula itu sekitar 120 liter. Itu baru dikategorikan banyak. 120 liter kalau masuk netes najis selama tidak berubah, maka dia tidak najis. Di bawah itu misalnya 80 liter kemudian masuk najis, berubah tidak berubah, maka air itu najis. Ini menurut mazhab Syafi'i. Ala kulli hal, hukum asal air adalah suci. Hukum asal sesuatu itu adalah mubah digunakan, boleh dimanfaatkan. Seandainya ada hewan yang keluar tiba-tiba dari bumi yang tidak pernah ditemukan selama ini, maka hukumnya adalah mubah. Karena dia, hukum asal sesuatu adalah mubah. Kejadian di Lampung Timur, ada orang yang beli tapir. Apa hukumnya? Dari sisi hukum positif tidak boleh pelanggaran, karena dia adalah hewan yang dilindungi, hewan langka yang dilindungi. Dari pandangan syariat Islam, hukumnya mubah karena tidak ada dalil yang mengharamkan. Tapir itu mubah karena dia tidak punya taring yang luas, dia tidak punya kuku yang tajam, dia memakan tumbuh-tumbuhan, maka hukum asal tapir adalah mubah. Apa yang membuat dia haram? Peraturan yang mengikat hewan tersebut menjadi hewan yang langka dan dilindungi. Jadi hukum asalnya adalah mubah. Tapi jemaah yang kami muliakan, tidak semua mubah dimakan. Ini yang harus kita ingat. Sebagian orang mau mubah berarti orang Islam ini makan tapir misalnya. Nabi SAW ketika dihidangkan oleh para sahabat, antara Khalid bin Walid, biawak pada pasir. Nabi SAW, sahabat bertanya, haramunhu, apakah dia haram? Kata Nabi SAW, la, dia nggak haram, hanya saja saya tidak biasa makan hewan ini. Dia halal, tapi dia tidak biasa makan hewan ini. Jadi tidak semua halal harus kita
Coba, tidak semua halal baik kita makan. Maka Nabi SAW, dan di antara adab Nabi yang disebutkan dalam hadis ini adalah beliau tidak mencaci makanan jemaah. Coba bayangin tiba-tiba kita lagi ini, tiba-tiba saya dihidangin depan saya seekor tapir. Jadi kita, wah apa-apaan itu ada tapir di depan saya, kepalanya pula kan dikasih, masih utuh, cuma di sop gitu kan. Kita akan, wah apa-apaan ngasih tapir. Jadi Nabi SAW tidak begitu ucapan beliau. Dia nggak bilang, kenapa saya dikasih makan. Jadi top itu makanan rendah. Jadi top itu hitungannya makanan yang rendahan, yang tidak terlalu banyak disukai orang. Jadi itu tidak layak dihidangkan di depan pemuka masyarakat sebenarnya. Tidak layak. Jadi ketika dihidangkan di hadapan Nabi, Nabi bisa aja protes. Ini kenapa hewan seperti ini dihidangkan di hadapan saya? Tapi diucapkan oleh Nabi SAW apa? Sesungguhnya, karena pas ketika dipotong dia mirip dengan daging kambing. Ketika dia diolah mirip dengan daging kambing. Nabi hampir makan. Ketika disampaikan baru kata Nabi SAW, ini hewan tidak ada di kaumku sebelumnya. Aku tidak biasa makan ini. Jadi Nabi nggak hina makan ini. Jadi diantara adab yang mulia dari Nabi SAW, kita tidak boleh menghina makanan, kecuali dalam hal evaluasi, itu berbeda ya. Dalam hal evaluasi misalnya terlalu asin, itu perlu disampaikan. Kita makan di restoran yang kemudian rasanya parah, dan itu akan merugikan dia, sehingga perlu dievaluasi. Tapi kita tidak boleh mencaci maki makanan. Kita bilang makanan ini tidak layak dimakan, ini cocok jadi makanan kucing dan lain sebagainya. Maka saya termasuk sangat tidak setuju jamaah penamaan nasi kucing. Saya nggak setuju. Kalau bisa diubah. Kenapa? Karena dia merendahkan, walaupun dia nasinya sedikit, tapi dia terkesan merendahkan makanan. Ini bukan termasuk adab yang baik dalam agama kita. Ada kulihal itu uruf, kebiasaan yang sudah terjadi. Kalau bisa diubah, lebih baik diubah istilah tersebut. Jadi ini hukum asal sesuatu. Kita masuk kepada kaidah berikutnya, kepada Akhi Ibnu Arwan hafizahullah taala. Boleh bacakan kaidah yang kelima. Hukum asal pada kemaluan dalam tanda kutip hubungan seksual dan penghormatan adalah haram. Makna kaidah ini adalah bahwa pada asalnya setiap hubungan seksual dengan seorang perempuan atau laki-laki sesuai konteks hukum syariat adalah haram sampai terdapat sebab syar'i yang menghalalkannya, seperti akad nikah yang sah atau kepemilikan budak pada masa ketika syariat masih mengakuinya. Baik. Kaidah yang kelima, al-aslu fil abdha'i at-tahrim. Hukum asal pada, mohon maaf, kemaluan atau hubungan seksual, hubungan badan, hukum asalnya adalah haram. Hukum asalnya adalah haram. Nanti kita akan jelaskan apa maksud kaidah ini. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina hum li furujihim hafizun." Dan mereka orang-orang yang menjaga kemaluan mereka, kehormatan mereka, illa ala azwajihim, kecuali terhadap istri-istri mereka, aw ma malakat aymanuhum, atau yang mereka miliki dari para budak-budak mereka, fa innahum ghairu malumin, sesungguhnya dalam hal itu mereka tidak tercela. Faman ibtagha wara'a dzalika, dan siapa yang mencari di selain hal itu, maksudnya perbuatan zina, faulaika humul adun, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Ini dalil dari kaidah ini. Apa makna kaidah ini? Makna kaidah ini adalah hukum asal hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah haram. Hukum asal laki-laki dan perempuan adalah haram. Kebalikan daripada kaidah yang tadi, hukum asal segala sesuatu adalah mubah, kecuali, mohon maaf, pada kemaluan atau hubungan badan. Hukum asal hubungan badan, hukum asal hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah haram. Maksudnya bagaimana? Apa contoh kasus yang terjadi? Jika
ada dua orang atau ada dua perempuan yang kembar, misal. Lalu kembarnya mirip, kembar siam, mirip sekali. Kemudian sang suami ingat menikahi salah satu dari dua perempuan ini. Lalu kemudian sang perempuan yang dua-dua ini amnesia, lupa apakah dia menikah sama laki-laki ini atau saudaranya. Jadi dua orang ini tidak sadar atau lupa pernah menikah dengan orang tersebut. Ada bukti pernikahannya, ada foto misalnya, tapi keduanya lupa. Sehingga dalam hal ini si laki-laki tidak boleh menggauli salah satu dari kedua ini sampai jelas baginya bahwa fulanah ini adalah istrinya. Sampai jelas baginya fulanah ini adalah istrinya. Begitu juga jamaah yang kami muliakan karena Allah Azza wa Jalla, dalam hal ini sebenarnya juga termasuk, walaupun ada perselisihan di kalangan para ulama dalam hal ini, masalah kos-kosan, kontrakan, dan hotel. Ketika ada sepasang laki-laki dan perempuan, dan sekarang alhamdulillah lebih besar lagi ujiannya, bukan cuma laki-laki dan perempuan, laki-laki dan laki-laki pun ada juga. Ketika ada laki-laki dan perempuan menginap atau menyewa suatu tempat dan dia adalah mengaku suami istri, maka harus ada isbatnya, penentunya, harus ada buktinya bahwa dia adalah suami istri. Karena hukum asal seseorang itu antara laki-laki dan perempuan adalah haram sampai ada bukti yang menunjukkan bahwa dia adalah suami istri dengan dalil pernikahan. Oleh karenanya kalau kita punya kontrakan atau punya kos-kosan, diwajibkanlah kepada orang yang akan masuk ke kontrakan itu untuk menyerahkan buku nikah atau KK yang ada nama keduanya, yang menunjukkan bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan, atau minimal ada bukti pernikahan yang lain kalau seandainya pernikahannya adalah pernikahan siri yang belum diresmikan seperti foto dan lain sebagainya. Karena hukum asal hubungan antara laki-laki dan perempuan itu adalah haram. Nah, para ulama berselisih pendapat tentang hotel. Dalam hal ini ada yang menyebutkan bahwa harus dicek. Menurut pendapat ulama yang lain tidak harus dicek. Kenapa? Karena asalnya laki-laki dan perempuan ketika berani untuk menginap di satu tempat bersama, maka hukum asalnya adalah dia muslim. Makanya di Arab Saudi, jamaah yang kami muliakan, tidak ada istilah hotel syariah. Jadi kalau laki-laki dan perempuan minat itu tidak diwajibkan untuk membawa buku nikah. Tidak ada homestay syariah, tidak ada di sana. Karena semuanya sudah dihitung syariah. Kalau dia berbohong itu urusan dia kepada Allah. Allah yang akan mengazab dia di hari akhirat. Untuk di negara seperti Saudi, hal ini masih bisa berlaku. Karena menurut pendapat saya pribadi, untuk di negara yang hukum Islam sangat ketat berlaku dan syariat masih disiarkan di sana dan kemaksiatan masih ditakuti untuk dilakukan di depan umum, kaidah ini atau hukum ini berlaku. Tapi untuk negara yang mana kemaksiatan sudah berlaku di mana-mana, kemaksiatan sudah bangga dipamerkan, sudah menjadi hal yang lumrah, laki-laki dan perempuan tanpa ikatan berada dalam satu ruangan yang dalam jangka waktu yang lama, maka dalam hal ini diwajibkan bagi orang-orang yang memiliki hotel atau kontrakan atau kos-kosan, apabila ada apabila ada sepasang laki-laki dan perempuan yang akan menginap, maka diwajibkan menunjukkan bukti bahwa mereka adalah pasangan yang sah melalui pernikahan. Kenapa? Karena negara kita berbeda kondisinya dengan Arab Saudi. Negara kita hukum syariatnya tidak didirikan, tidak ada hukum cambuk, tidak ada hukum raja. Di negara kita masih pembela kemaksiatan sangat banyak sekali. Di Arab Saudi kalau ada yang bela LGBT, dipancung langsung. Kalau ada yang bela sihir, dipancung. Jadi hukum syariat masih sangat ketat, sehingga fatwa ini berlaku. Untuk di negara yang kemaksiatan sangat merajalela, bahkan tidak malu untuk ditampilkan,
bahkan dijadikan bahan konten dalam media-media sosial, maka aturan ini harus diberlakukan. Maka berlakulah di Indonesia aturan harus ada tambahan syariahnya dengan mensyaratkan pembuktian hubungan yang sah antara suami dan istri. Baik. Ini berdasarkan kaidah al-aslu fil adha'i at-tahrim. Hukum asal pada kemaluan atau hubungan suami istri adalah haram. Baik. Mumpung saya ingat di kaidah yang sebelumnya, yaitu kaidah, mohon maaf kita agak kembali sedikit, di kaidah al-aslu baqa'u ma kana 'ala ma kana, itu yang di nomor pertama. Yang nomor 2, al-aslu baqa'u ma kana 'ala ma kana. Kita sampaikan kemarin di pertemuan sebelum-sebelumnya bahwa hukum asal sesuatu yang berlaku saat ini itu akan berlangsung terus sampai ada yang membatalkannya. Contoh kayak seperti kita sampaikan, hukum asal ketika kita sudah berwudu, maka status wudu kita ini akan terus berlangsung sampai ada yang membatalkannya secara yakin, seperti keluarnya angin, adanya bau atau suara. Baik. Tapi kaidah ini ada pengecualiannya. Ini yang kemarin sebelumnya saya lupa sampaikan. Apa pengecualiannya? Pengecualiannya para ulama menyebutkan ad-dararu la yakunu qadiman. Perkara yang mudarat hukumnya tidak bisa berlangsung. Saya ulangi. Perkara yang mudarat hukumnya tidak bisa berlangsung. Contoh, satu rumah, dia bangun rumah, ini hukum Islam ya. Dia bangun rumah, kiri kanannya masih kosong awalnya. Dia bangun rumah, kiri kanannya masih kosong. Kemudian karena kiri kanannya kosong, lalu dia buat misalnya selang AC-nya menghadap ke sebelah kiri atau kanan. Selang AC-nya menghadap ke kiri atau kanan, karena ini kosong. Atau misalnya comberan air kamar mandinya dia alirkan ke tanah yang kosong itu. Baik. Ternyata kemudian dia sudah melakukan itu selama 50 tahun. Misalnya 50 tahun. Di tahun ke-51 yang punya tanah bangun rumah, ya tempat dia mengalirkan comberan tadi, maka dia wajib memindahkan arah air tersebut ke tempat lain selain tempat itu. Kenapa? Dia nggak bisa berkata al-aslu baqa'u ma kana 'ala ma kana. Hukum asalnya apa yang sudah berlaku maka tetap berlanjut. Dalam kaidah ini ada pengecualian. Ad-dararu la yakunu qadiman. Perkara yang mudarat tidak bisa berlanjut walaupun yang datang berikutnya berbeda. Contoh lain. Ini sebagai contoh kasus. Ada lapangan padel misalnya. Ada lapangan padel. Kiri kanannya awalnya kosong, bukan tempat pemukiman, kosong. Mereka main ribut luar biasa. Awalnya nggak ada masalah karena tidak ada rumah warga kiri kanan. Baik. Berjalan 3 tahun, 4 tahun nggak ada warga yang bangun rumah di situ. Ternyata orang yang punya tanah ini jual, kemudian dibangunlah rumah. Maka lapangan padel ini harus mencari solusi agar suaranya tidak mengganggu tetangga kiri kanan, walaupun dia di luar. Karena kaidahnya ad-dararu la yakunu qadiman. Perkara yang mudarat itu tidak bisa dipertahankan. Perkara yang mudarat tidak bisa dipertahankan. Apalagi kalau lapangan padel itu misalnya baru muncul setelah perumahan warga ada. Maka ini dia harus mencari antisipasi agar mudarat itu tidak menyebar ke kemana-mana. Ini hukum dalam Islam. Termasuk juga jamaah yang kami muliakan, seperti misalnya salah satu beberapa kasus, misalnya ada tanah kosong yang luas, lalu kemudian warga diizinkan untuk bangun sementara di situ. Seperti kalau nggak salah saya lihat ada di arah Berdi, Pak ya, sebelah kiri tanah TNI. Kemudian dibangun, diizinkan. Dia nggak bisa bilang al-aslu baqa'u ma kana 'ala ma kana. Hukum asalnya kami harus mempertahankan ini karena sudah ada dari dulu.
nggak bisa. Kenapa? Karena itu tanah bukan milik dia. Ketika ada kebutuhan yang harus membersihkan tempat tersebut, dan kebutuhan ini dan tempat tersebut bisa menjadi mudarat bagi keperluan yang pemilik tanah, maka dia boleh dihilangkan. Kaidahnya ad-dararu la yakunu qadiman. Ad-dararu la yakunu qadiman. Perkara yang mudarat itu tidak bisa dilanjutkan. Tidak bisa dilanjutkan. Begitupun misalnya ada orang bangun rumah. Awalnya dia tidak punya tetangga sebelah kanan. Dia pasang jendela, atau di belakang rumahnya dia pasang jendela gede. Kemudian ternyata tetangganya bangun rumah juga di situ di belakang, dan jendelanya ini persis menghadap ke tempat yang sangat rawan kepada aurat. Tidak ada solusi lain. Maka dia tidak bisa bilang saya sudah lama di sini. Ketika tidak ada solusi, maka yang harus mengalah adalah yang bisa mengakibatkan mudarat. Dia cari solusinya bagaimana jendelanya agar tidak mengarah kepada tempat terbukanya aurat. Jadi ad-dararu la yakunu qadiman. Itu tambahan untuk kaidah yang sebelumnya. Baik. Berikutnya kita masuk ke kaidah yang ke-8. Boleh dilanjutkan? Ke-8. Al-aslu fil ibadah fil hasb wa fil adat fil ibadah. Hukum asal dalam ibadah adalah terlarang sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Sedangkan hukum asal dalam adat dan muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Makna kaidah ini adalah bahwa dalam ibadah seseorang tidak boleh menetapkan suatu bentuk, tata cara, waktu, tempat, atau bilangan ibadah kecuali berdasarkan dalil syar'i. Sedangkan dalam adat dan muamalah segala sesuatu pada asalnya boleh dilakukan sampai terdapat dalil yang melarangnya. Baik, sudah jelas jemaah? Hukum asal ibadah adalah terlarang. Ini sekilas gimana maksud ibadah kok terlarang? Hukum asal ibadah adalah terlarang, atau dalam bahasa lain al-aslu fil ibadati at-tauqif. Hukum asal ibadah itu tidak ada sampai ada dalil yang menunjukkannya, sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Kalau tidak ada dalil yang mensyariatkannya, maka ibadah itu tidak boleh dilakukan. Kebalikannya dengan muamalah bebas sampai ada dalil yang mengharamkannya. Kebiasaan atau adat itu hukumnya mubah sampai ada yang mengharamkannya. Semua adat mubah. Misalnya adat orang Indonesia pakai baju batik. Adat orang Indonesia, di antara adat yang tersebar di antaranya adalah ucapan misalnya hari raya minal aidin wal faizin. Ini adat dalam bentuk tahniah. Jadi tahniah itu ucapan selamat adalah bagian dari adat, bukan ibadah. Walaupun kita disunahkan untuk mengikuti ucapan para salaf, boleh taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal, boleh ditambah minal aidin wal faizin. Ini para ulama melonggarkan. Di antara yang menyampaikan ini adalah Syekh Shalih Fauzan, yang menyebutkan hal ini juga Syekh Ibnu Utsaimin, yang menyebutkannya Syekh Abdul Salam Asy-Syuair dan lain sebagainya, mengatakan bahwa at-tahniyah, ucapan selamat, itu adalah bagian daripada uruf. Sehingga kita boleh memilih kata yang layak. Mohon maaf lahir dan batin. Kalau orang Malaysia mohon maaf zahir dan batin. Kalau kita mohon maaf lahir dan batin. Jadi ini dibolehkan di dalam syariat kita. Uruf karena kebiasaan. Tapi dalam hal ibadah, al-aslu fil ibadah al-hadar. Hukum asal ibadah itu tidak boleh dikerjakan sampai ada dalil yang menunjukkan persyariatan ibadah tersebut. Jadi kalau tiba-tiba misalnya setiap malam Kamis melakukan sholat sunnah 25 rakaat, terus ada jamaah yang Ustaz, ini sholat apa? Ini namanya sholat sunnah al-khamisiyah. Boleh? Tidak boleh. Kemudian nanti anak puasa, puasanya setiap malam Jumat Kliwon. Ini puasa apa Ustaz? Hadza siyamun kliwoniyyun. Boleh? Tidak boleh.
Kenapa? Karena ibadah harus dilandasi dengan dalil. Ibadah adalah urusan kita kepada Allah, sedangkan adat dan muamalah urusan kita kepada manusia. Urusan kita kepada Allah kita tidak tahu kecuali dengan apa yang Allah ajarkan, kecuali dengan apa yang Rasul ajarkan. Kalau Allah tidak ajarkan dan Rasul tidak ajarkan, maka kita tidak boleh melakukannya. Misalnya ada orang sholat subuh, wah saya buat Ustaz, saya sholat subuh 3 rakaat. Boleh? Jawabannya tidak boleh. Dia harus mendatangkan dalil atas perbuatannya. Oleh karena itu kita harus bisa bedakan ya, mana yang adat, mana yang ibadat. Orang yang melakukan ibadah tanpa dalil, baik Al-Quran, baik Sunnah, perbuatan sahabat, ijma, atau dalil-dalil yang lainnya, maka ibadah itu bisa tergolong kepada bid'ah. Bisa tergolong kepada bid'ah. Kenapa? Karena dia mengamalkan sesuatu yang tidak dilakukan dan tidak ada dalilnya. Seandainya ini boleh dibuka, seandainya jemaah yang kami muliakan, ini boleh dibuka. Untuk apa para ulama hadis mencari hadis tentang bagaimana cara sholat Nabi, bagaimana cara puasa Nabi, bagaimana cara zikir Nabi? Untuk apa? Kalau pada akhirnya kita boleh berinovasi dan boleh beribadah tanpa ada dalil. Kenapa para ulama mencari hadis hingga dari Cordoba sampai ke Irak, dari Yaman sampai ke Mesir, keliling dunia untuk mencari hadis agar ibadah kita semuanya berlandaskan kepada dalil. Oleh karenanya Nabi SAW menyebutkan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa, yang beramal tidak atas perintah kami, tidak atas ajaran Nabi, tidak ada dalil dari Al-Quran, ijma, perbuatan sahabat dan dalil-dalil lainnya, maka dia tertolak, tidak diterima. Nah, oleh karenanya jemaah yang kami muliakan, kita harus bisa membedakan mana yang adat dan mana yang ibadat. Mana yang adat dan mana yang ibadat. Baik, saya akan kasih gambaran supaya kita bisa menfilter ini bisa masuk bid'ah atau tidak. Yang ini tidak masuk bid'ah, ini bisa masuk bid'ah. Mirip dia tapi berbeda. Sebagai contoh, yang dikatakan orang beramal tanpa dalil, satu, tidak ada dalil dari Al-Quran atau Sunnah atau Ijma' atau perbuatan sahabat. Kedua, dia meyakini itu bagian daripada agama. Ketiga, dia memulazamahkannya, merutinkan perbuatan tersebut. Keempat, dia menganggap ada pahala khusus. Kelima, dia menentukan jumlah tertentu. Ini beberapa bentuk yang bisa menjerumuskan orang kepada kita. Tapi kalau ada orang misal, Ustaz, saya kebiasaan kalau habis sholat subuh itu nggak langsung beranjak. Saya baca Quran dulu sampai syuruk. Nanti syuruk saya sholat duha, baru saya pulang. Tapi itu saya lakukan cuma hari Minggu, Ustaz. Rutin hari Minggu saja. Kenapa? Karena itu saya libur. Bid'ah atau tidak, jemaah? Tidak bid'ah. Kenapa dia tidak bid'ah? Satu, dia tidak meyakini ada kekhususan di hari Minggu itu. Dia melakukan itu karena uruf. Berbeda dengan kalau dia meyakini saya harus baca surat Ali Imran setiap hari Jumat. Kalau enggak, maka tidak afdal hari Jumat saya. Kenapa? Maka dia termasuk ke dalam bid'ah idhofiyah namanya, karena dia menisbatkan suatu perbuatan, mengkhususkannya di hari tertentu, di waktu tertentu yang agama tidak mengkhususkan dan tidak menentukannya. Tapi kalau dia melakukan hal itu dalam rangka pembiasaan dan tidak meyakini kesunahannya datang dari Nabi SAW, hanya sebagai rutinitas yang dia yakini itu adalah, yang tidak dia yakini itu adalah dari sunnah Nabi SAW, maka tidak mengapa. Contoh, orang kadang memberi contoh, misalnya kita bilang ini bisa termasuk pada perkara bid'ah karena diyakini misalnya sunnah, padahal tidak ada dalilnya. Mereka biasanya jawabannya adalah, kalau itu kenapa antum bikin kajian setiap malam Jumat? Ayo Pak, gimana kita jawabnya? Kita bikin kajian setiap malam Jumat, antara maghrib dan isya pula kita tentuin. Habis itu kita tentuin pula kitabnya apa?
Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Nanti ada lagi satu habis subuh. Wah, ini nanti kita mau khususkan waktu. Tidak, karena kita tidak meyakini mengatakan bahwa keutamaan malam Jumat adalah membaca kitab Qawaid Fiqhiyah antara Maghrib dan Isya. Kita tidak ada berkata demikian. Kita hanya memanfaatkan waktu luang yang kebetulan jadwalnya adalah di malam Jumat. Ini sama seperti orang yang sekolah. Orang sekolah agama, les pertama pelajarannya tauhid, les kedua pelajarannya fikih, les ketiga pelajarannya akhlak. Nanti istirahat. Apakah ada yang mengatakan ini semua bid'ah? Ijma' para ulama tidak. Kapan diyakinkan sesuatu itu bid'ah? Ketika dia membuat tata cara ibadah yang baru. Ketika dia membuat tata cara ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW, lalu dia katakan ini sunnah. Lalu dia katakan ini dari agama kita. Maka ini yang disebutkan dengan bid'ah. Bahkan Syekh Ramadan Buti rahimahullah ta'ala, walaupun beliau akidah Asy'ari, padahal beliau akidah Asy'ari mengatakan bahwa, menegaskan bahwa di antara bid'ah yang paling banyak terjadi kata dia, saya pernah dengar fatwa beliau mengatakan, pada beliau Asy'ari akidahnya, beliau sendiri mengatakan adalah ketika tajhizul jenazah, ketika menyiapkan jenazah, ada orang meninggal jenazah, yang lain baca Quran keras-keras di hadapan jenazah tersebut. Sampai jenazah yang selesai, baru kemudian sholat, nanti lagi baca Quran keras-keras. Dia mengatakan ini termasuk bagian daripada bid'ah. Kenapa? Karena meyakini itu memiliki kemuliaan tersendiri di prosesi penyiapan jenazah. Padahal Nabi SAW tidak melakukan. Ini yang disampaikan oleh beliau. Jadi jamaah yang kami muliakan karena Allah Azza wa Jalla, sekali lagi, kalau kebiasaan yang tidak diyakini memiliki keutamaan di waktu tertentu, maka itu hanya adat, hanya kebiasaan, hanya uruf, kebiasaan. Tapi kalau dia meyakini, kenapa malam Jumat? Karena malam Jumat saya baca kitab ini, saya dapat wahyu bahwa kalau baca kitab ini maka pahalanya begini. Atau misalnya baca surat Al-Ikhlas 1000 kali, maka rezekimu akan lancar. Ini dari mana jemaah? Baca sholawat 2000 kali, maka apapun yang engkau harapkan akan dikabulkan. Silakan baca sholawat sebanyak mungkin, tapi ketika penentuan angka, lalu penentuan angka ini punya konsekuensi tertentu, inilah yang disebut dengan bid'ah. Kenapa? Butuh dalil. Kita ada coba zikir pagi misalnya, coba raditu billahi rabba bil islam, berapa kali kita baca? Tinggal kita nggak berani kita nambah 4 kali. Karena yang ditentukan itu adalah Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmi syai'in fil ardi wa fis samai alim. Berapa kali kita baca? 3. Kenapa? Karena itu yang ditentukan oleh Nabi SAW. Oleh karenanya para ulama mengatakan dalam ibadah itu harus ada 2 unsur sebagaimana kita tahu, ikhlas dan ittiba. Ikhlas ini adalah implementasi dari syahadat yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Ketika kita tidak ikhlas, maka kita merusak asyhadu an la ilaha illallah kita. Artinya kita beribadah tidak hanya untuk Allah. Ketika kita riya, maka ibadah kita ada orang lain di dalamnya selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kita merusak asyhadu an la ilaha illallah. Ketika kita membuat tata cara ibadah praktek baru atau memodifikasi atau membuat inovasi baru dalam ibadah, maka kita merusak syahadat yang kedua, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Karena ketika kita bilang asyhadu anna Muhammad Rasulullah, bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah, maka Nabi Muhammad adalah qudwah, contoh. Nata'assa bihi, kita akan mengikuti setiap langkah beliau dalam beribadah. Maka kata Nabi SAW apa? Khudhu anni manasikakum, ambil cara manasik ibadah haji kalian dariku. Shallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Sehingga semua ibadah hukum asalnya adalah terlarang sampai datang dalil yang membolehkannya atau mensyariatkannya. Demikian, mungkin silakan azan Pak, setelah itu kita buka sesi tanya jawab. Nah.